Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Historias. Kita akan membahas mengenai tradisi Islam di Nusantara atau akulturasi kebudayaan Islam di Nusantara. Para wali songo penyebar agama Islam di Nusantara ini yang sangat tren dan populer namanya, tidak bisa kita ragukan lagi jasa-jasa beliau semua dalam mengislamkan Nusantara ya. Adapun beberapa cara, beberapa usaha dari beberapa wali songo untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ada beberapa tradisi-tradisi yang biasanya diselenggarakan pada masyarakat ya. Yang pertama adalah tradisi pemotongan rambut bayi pada hari ke-7 ya. Itu disebut dengan akekah. Biasanya dilakukan juga pemotongan pemotongan kambing sebagai syarat ya atau akikahan. Kemudian ada tradisi nisfu Saban. Tradisi ini biasanya dilakukan pada pertengahan bulan Saban ya. Tradisi ini biasanya membaca surat Yasin 3 kali diiringi dengan munajat kepada Allah yang biasa dilakukan di langgar-langgar atau suro masjid ya oleh beberapa kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia. Kemudian ada upacara penamaan bayi, biasanya disebut juga dengan upacara selamatan perokohan ya. Ada juga beberapa akulturasi yang diciptakan oleh Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini adalah beberapa ini ya, hasil budayanya, yaitu tanggalan Jawa. Seperti yang kita tahu, ada bulan-bulan Jawa seperti Suro, Sapar, Mulut ya, yang terinspirasi dari bulan Hijriah, dan juga ada hari pasaran seperti Wage, Pon, Kliwon dan lain-lain. Kemudian ada beberapa wali songo yang menciptakan beberapa tembang-tembang atau syair-syair yang dilakukan dalam rangka menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ada juga yang menciptakan gending Jawa, Asma, Randa, dan Pocung. Ini dilakukan oleh Sunan Giri ya. Sunan Giri itu lahir di Gresik ya, besar di Gresik atau di Giri ya, Giri Kedaton, yang nama kecilnya adalah Prabu Satmata atau Raden Paku. Kemudian ada tradisi berbagi makanan kepada tetangga sebelum Ramadan berakhir dengan niat sedekah ya. Ini dinamakan tradisi udun-udunan. Kemudian ada tradisi menyemayamkan mayat ya, adalah upacara pemakaman, biasanya diiringi dengan talqin untuk membimbing mayit yang sudah meninggal dan pelajaran bagi yang sudah masih hidup ya. Kemudian selanjutnya adalah tradisi pembuatan bangunan seperti menara Masjid Kudus, yang di situ terpancar ada air wudhu ya, yang diciptakan
terinspirasi atau mirip dengan 8 jalan dewa. Dan ada juga masjid yang dibangun, salah satu tiangnya berupa pecahan dari kayu, ya. Salah satu budaya peninggalan Kerajaan Demak, yaitu Masjid Agung Demak, yang bentuk kubahnya itu tidak seperti di Timur Tengah, melainkan seperti joglo khas Nusantara. Kembali lagi ke tradisi upacara dalam rangka usia kandungan sampai 7 bulan. Biasanya upacara ini disebut dengan acara Kedak Sinten, ya. Kemudian juga ada beberapa acara tahlil, baik dari hari ketiga, keempat. Kalau 3 biasa disebut telung dina, ya, 4 hari, 7 hari, 40 dina, ya, mendak dan sebagainya. Kemudian ada juga upacara keagamaan yang terinspirasi dari jimat Kalimasada atau biasa kita kenal dengan jimatnya Sunan Kalijaga. Ini biasanya diselenggarakan di keraton-keraton, yaitu upacara sekatenan. Di sini upacaranya adalah biasanya untuk membersihkan pusaka-pusaka kerajaan. Kemudian ada tradisi Badak Kupatan, ya, yang baru saja kita peringati pada masa bulan Syawal setelah berpuasa selama 6 hari. Kemudian ada tradisi peringatan Isra Miraj atau biasanya disebut dengan Rajaban. Kemudian ada upacara peringatan malam tahun baru Hijriah atau tahun baru di dalam bulan Hijriah, yaitu suronan, diisi dengan beberapa doa-doa, makan bersama dan lain-lain. Masjid juga di dalamnya juga terdapat tradisi atau alat, ya, seni khas Nusantara yang digunakan untuk memukul atau tanda waktu sholat tiba, yaitu beduk, ya. Alat ini hanya terdapat di Indonesia. Kemudian ada tradisi ritual yang dilaksanakan pada hari Rebo pada akhir bulan Safar, yang isinya adalah doa-doa untuk memohonkan keselamatan, adalah tradisi Rebo Kasan. Ada juga tradisi senian. Selain beduk tadi, ada juga alunan musik yang terdiri dari kencer, kempling, kempiang, dan gong. Di sini digunakan oleh masyarakat Tegal untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam, dan pada masa kolonial Belanda digunakan para pejuang untuk menyusun strategi dalam perlawanan, yaitu tradisi terbangan balo-balo. Kemudian ada upacara selamatan bayi umur 7 bulan, ya, menyentuh tanah, yaitu upacara Tedak Sinten. Kemudian ada upacara atau peringatan Idul Fitri dengan cara bersilaturahmi, biasanya disebut juga dengan upacara sawalan. Ada juga tradisi halal bihalal, ya, yang biasa kita kenal, itu khas dari Islam di Indonesia yang digagas oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada
pada masa era kepemimpinan Presiden Soekarno. Ya, mengandung makna halal bihalal itu adalah saling bermaaf-maafan dan saling meminta halalnya supaya tidak ada lagi hutang dan lain-lain. Kemudian ada hasil budaya yang diciptakan oleh Wali Songo untuk sebagai pusat pendidikan sekolah agama, ya, yang kita kenal dengan pondok pesantren. Ya, ada juga tradisi memakai minyan dupa. Kalau kita sering lihat pada malam Jumat itu banyak sekali ketika berdoa memanjatkan munajat, kemudian bersolawat, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil, yasin, ya, surat Al-Kahfi itu kemudian disertai dengan wangi-wangian. Ini seperti sunnah Nabi yang suka wangian. Kemudian ada juga tradisi tumpengan, yang tradisi ini adalah menyajikan makanan seperti gunungan, ya, seperti gunungan, terinspirasi dari beberapa gunung berapi di Indonesia, ya. Jadi seperti gunung, ya, dimaksudkan untuk meniru gunung suci Mahameru, ya, tempat bersemayamnya beberapa yang disebut di sini dewa-dewi. Ada juga upacara-upacara tahlil ke-1000 yang biasa disebut dengan nyewu, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada upacara peringatan kelahiran Nabi seperti seperti Muludan, diisi biasanya dengan serakalan, terbangan, ya, manakib bisa disertai dengan bacaan sholawat di bab, berjanji dan lain-lain. Kemudian ada upacara pemotongan kulub, itu adalah hitanan atau biasanya disebut sunatan. Ada lagi tradisi untuk meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengundang tetangga yang sama-sama untuk berdoa untuk dikabulkan hajatnya, kemudian menyediakan sajian khas makanan Nusantara yang diniatkan sebagai sedekah. Kemudian ada upacara peringatan 1 tahun kematian seorang yang biasa disebut dengan haul, ya. Kemudian sesudah 1 tahun itu dinamakan dengan mendak sepisan. Itu saja yang bisa dijelaskan dalam tradisi-tradisi Islam di Nusantara. Banyak lagi yang bisa kalian ketahui dari tradisi Islam di Nusantara setelah kalian nanti belajar pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Terima kasih.